Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama saya ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Yuk, yang belum tahu peta dan pemetaan, kita bersama-sama simak video berikut ini. Nah, ini adalah penampakan peta Indonesia. Sekarang kita akan membahas semua tentang isi peta. Jangan di skip ya, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta berfungsi untuk menggambarkan suatu wilayah tertentu atau daerah. Peta dapat menggambarkan wilayah yang luas maupun yang sempit. Perbedaan luas dan sempitnya gambar tergantung dari skala gambar yang dipakai. Kumpulan peta yang dibukukan disebut atlas. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi. Sedangkan orang yang ahli dalam membuat peta disebut kartograf. Yang kedua, kita masuk pada komponen peta. Komponen-komponen peta terdiri dari yang pertama adalah judul peta, yang kedua orientasi atau mata angin, yang ketiga skala peta, yang keempat adalah inset, yang kelima adalah legenda, yang keenam adalah garis tepi, yang ketujuh garis astronomis, yang kedelapan lettering, yang kesembilan simbol, dan yang kesepuluh sumber dan tahun pembuatan. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan komponen-komponen peta. Yang tadi ada judul peta. Judul peta berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, orientasi peta menunjukkan arah peta. Orientasi peta pada peta selalu menunjukkan ke arah utara. Ingat ya teman-teman, ke arah utara. Selanjutnya adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Yang selanjutnya adalah inset. Inset menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Selanjutnya adalah legenda peta. Peta yaitu keterangan dari simbol-simbol. Yang selanjutnya yaitu garis tepi pada peta. Berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi.
Selanjutnya yaitu garis astronomis, berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam 1 derajat, menit, dan detik. Yang selanjutnya adalah lettering. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Simbol peta yaitu tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Yang terakhir adalah sumber peta, berguna untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Tahun pembuatan, berguna untuk mengetahui tahun pembuatan peta. Ini ya teman-teman, ada gambar untuk memperjelas di mana letak-letak komponen-komponen peta yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, cukup paham ya? Dari komponen peta, sekarang kita beralih ke proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar, seperti gambar yang sudah tertera. Jenis proyeksi peta ada 3. Yang pertama adalah silindrikal, yang kedua ada azimutal, yang ketiga adalah konik. Yang pertama silindrikal untuk lintang rendah, azimutal untuk lintang tinggi, konik untuk lintang sedang. Nah, sudah dari proyeksi peta, kita sekarang ke syarat dalam pembuatan peta. Syarat dalam pembuatan peta ada 3. Yang pertama adalah conform, yaitu bentuk bidang daerah, pulau dan benua digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua yaitu ekuivalen, daerah yang digambarkan luasnya harus sesuai dengan aslinya. Yang ketiga yaitu equidistant, jarak yang dipetakan harus sama perbandingannya dengan jarak yang sesungguhnya. Lalu kita menuju ke jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta dibagi menjadi 2, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum diantaranya ada peta topografi, peta korografi, dan peta dunia atau peta geografi. Sedangkan peta khusus diantaranya peta geologi, peta iklim, peta pariwisata, peta politik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama yaitu peta kadaster. Peta yang sangat besar berskala 1:100 sampai 1:5000. Contoh peta pertanahan, peta pertambangan. Yang kedua yaitu peta besar adalah peta yang berskala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya yaitu peta kecamatan atau kabupaten. Peta sedang adalah peta yang berskala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta provinsi. Peta kecil adalah peta yang berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contohnya yaitu peta negara. Selanjutnya yang terakhir adalah peta geografis atau peta yang sangat kecil, adalah peta yang berskala 1:1 juta ke bawah.
contohnya peta benua atau peta dunia. Setelah kita mengetahui jenis-jenis peta, selanjutnya kita beralih pada fungsi peta secara umum ya. Fungsi peta yang pertama menunjukkan lokasi tertentu di bumi. Yang kedua, menunjukkan arah dan jarak suatu tempat. Yang ketiga, menggambarkan luas dan kenampakan di permukaan bumi secara alami, seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang kelima, menunjukkan ketinggian dan kemiringan suatu tempat. Yang keenam, menyajikan data atau informasi geografis. Yang ketujuh, menampilkan persebaran sifat alami dan bukan alami. Baik teman-teman, saya rasa untuk dasar-dasar peta dan pemetaan sudah cukup. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita akan bertemu di lain waktu dengan video pembahasan yang berbeda. Terima kasih.